Anam, Samuel, Yosua, Angga, dan Ci Ayen. Hari ini kita sesi khusus, kita cuma mau menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu ya. Dan pasti ada pemulihan, dan Roh Kudus juga akan berbicara kepada kita. Tentunya kerinduan kita adalah berjumpa dengan Dia. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan lakukan sesuatu ketika kita menyembah. Kalau kita nggak tahu lagunya, kita nggak usah bingung, kita menyembah Dia aja. Jadi kita singkirkan semua yang bersifat mengganggu kita atau gimana, kita fokus untuk mencari wajah Tuhan malam ini. Amin. Jadi dimanapun kita berada, di Jakarta, di Serpong, di Sintang ya, dimanapun, di Meliau juga, kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Berikan kami perjumpaan pribadi. Ketika kami mulai menaikkan ya Tuhan, penyembahan kami ya Tuhan kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Walaupun hanya lewat online, tapi kami percaya ada hadirat-Mu ya Tuhan yang akan memenuhi setiap kami. Ketika kami mulai menyembah Engkau ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami. Nyatakan sesuatu yang harus kami kerjakan ya Tuhan. Yang harus kami lakukan ya Tuhan. Supaya apapun yang kami lakukan itu berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Dan kami ketika kami menyembah-Mu ya, sungguh-sungguh hati-Mu masuk dalam hati kami juga ya Tuhan. Dan Kau menggantikan hati kami menjadi hati yang baru ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siapkan hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di tempat ini. Kau hadir ya Tuhan. Kami menyembah Kau Tuhan. Penuhi kami Roh Kudus. Jamah kami. Kami haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Kami mengingini Engkau lebih daripada segala sesuatu. Bawa kami ya Tuhan, untuk kami mengalami Engkau. Malam ini ya Tuhan adalah malam perjumpaan kami dengan Engkau ya Tuhan lewat hadirat-Mu. Kami haus, dan kami haus ya Tuhan. Tercurah api-Mu ya Tuhan di tempat kami ya Tuhan. Tercurah api-Mu ya Tuhan di tempat kami ya Tuhan, di tempat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Membakar setiap hati kami Tuhan. Ada api Tuhan tercurah memenuhi-Mu. Siapkan hati kita.
bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah atas semua yang, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang, sebab Kau mulia, sebab mulia dan layak dipuji, yang tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang hidup. Kita nyanyikan dari awal. Mulia, mulia bagi anak domba, mengalir Roh Kudus. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang hidup. Sebab Kau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya semua yang hidup. Sebab Kau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang hidup. Lebih lagi katakan, sebab Kau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Mari kita menyembah. Ya la la 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 ya la sembah Kau Tuhan, ya la la ya la la ya la la ya la la ya, shikira la ya la 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 la, sembah Kau Tuhan, sebab Engkau
dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan lintas namanya atas dengan lembut sebab kau mulia. Mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang dengan lembut kita nikmati hadirat Tuhan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang hidup. Sebab kau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Sebab kau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah atas semua yang. Sembah Dia sebab kau mulia, Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sembah Kau, kami menyembah Kau ya Tuhan. Penuhi kami ya Tuhan, mengalir Roh Kudus ya Tuhan ke setiap tempat kami ya Tuhan, dimanapun ya Tuhan kami berada ya Tuhan. Kudus dan tercurah apimu ya Tuhan. Sembah Dia, curahkan rohmu kami menyembah Kau Tuhan, kami menyembah Kau Tuhan, kami menyembah Kau Tuhan. Anda dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihimu. Tuhan menjamahmu berdiri di saat hari di sini.
Kau hadir Tuhan, Kau hadir Tuhan di tempat kami Tuhan. Jamah kami Tuhan, penuhi kami. Haleluya, 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 sembah Dia. Haleluya, haleluya, mengalir Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Haleluya, Tuhan hadir. Haleluya, terima Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, bakar kami ya Tuhan. Haleluya, 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 kami menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya, 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 dengan lembut. Haleluya. Saya mau katakan bahwa Tuhan sangat mengasihimu. Haleluya. Buka hatimu dan sembah Dia. Haleluya. Dia hadir. Haleluya. Dia hadir di tengah-tengah kita sekarang. Haleluya. Dia benar-benar hadir. Haleluya.
Buka hatimu. Haleluya. 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 Nikmati hadiratnya. Tuhan mengasihimu. Ingini Dia. Dia lebih mau dan Dia sangat mau mendekat dengan kita. Sembah Dia, sembah Dia. Menyembahmu Tuhan. Haleluya. 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 Saya sekarang mengajak semua yang hadir di Zoom untuk menaruh tangan di dada kita. Engkau yang berkata dalam hatimu, aku mau Roh Kudus, aku mengingini Dia, dan kau mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Kau haus dan lapar akan Tuhan untuk menjadi berkat
menjadi saksinya. Engkau mengingini apinya Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu. Akan tercurah api Tuhan kepada kita, ke dalam hidup kita. Dan rohnya akan memenuhi kita. Siapkan hatimu. Buka hatimu. Buka hatimu. Terima Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kepada setiap tangan-tangan yang ada. Terima Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Terima Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang ada di Zoom ya Tuhan. Penuhi. Bakar setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Sembah Kau Tuhan. Haleluya. 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 Terima Roh Kudus. Haleluya. Ketika Tuhan mulai berbicara dalam dirimu, dalam hati kecil, jangan keraskan hati, tapi terbukalah dengan Tuhan. Sebab Dia Allah yang tahu, Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang sangat mengingini kita. Akan ada mimpi yang baru yang Tuhan berikan. Tuhan akan berbicara kepada engkau. Ada mimpi yang baru. Ada jalan yang baru bagi engkau yang tahu bahwa engkau merasa sangat terpuruk. Juga ini di sampingmu sekarang. Dan Dia dekat dan sangat dekat denganmu. Terima kasih Tuhan. Kami mau dan kami haus ya Tuhan setiap harinya. Kami dekat dan semakin dekat dengan Engkau di akhir zaman ini ya Tuhan. Kami mau semakin mengalami Engkau ya Tuhan.
bukan semakin mundur ya Tuhan, makin berapi-api dengan Kau ya Tuhan. Kami sangat rindu, kami mengingini hadirat-Mu, kami mengingini Roh-Mu ya Tuhan. Kami mau Roh-Mu terus beracara dan berbicara dalam hidup kami ya Tuhan. Kami tak mau jadi orang yang biasa, kami tak mau jadi orang Kristen yang biasa, tapi kami memberi hidup kami ya Tuhan untuk dipakai oleh-Mu ya Tuhan. Kami haus ya Tuhan. Kami haus ya Tuhan. Satu hal yang hamba minta ya Tuhan, berikan perjumpaan pribadi ke setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang ada di Zoom ini ya Tuhan, dan juga yang akan menonton lewat YouTube nanti suatu saat ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kuasa, kami percaya Tuhan, ketika nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan, dan kuasa-Mu yang akan mengalir ya Tuhan, yang menyembuhkan, yang membuat kami semakin serupa dengan Engkau. Kami haus dan kami merindukan Engkau. Dengan lembut, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Saat ini Tuhan, saat ini, saat ini Tuhan, saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Kami percaya Tuhan, sesuatu telah terjadi dalam hidup kami, dalam hati kami. Kami mau terus belajar dan haus akan Engkau ya Tuhan. Yang kami rindukan ya Tuhan, bukan hanya teori ya Tuhan, tapi sebuah perjumpaan pribadi dengan Engkau ya Tuhan di dalam hidup kami hari demi hari ya Tuhan. Yang dimana kami menemukan panggilan kami menemukan kehendak Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Kami tidak hidup seperti biasa-biasa lagi ya Tuhan, tapi kami hidup di dalam apa yang menjadi perancangan-Mu ya Tuhan, dan rencana-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Kau berikan kepada kami untuk kami boleh menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga akan dengarkan sedikit kesaksian ya Tuhan. Sebelum kami selesai ya Tuhan, biarlah boleh membangun setiap kami ya Tuhan. Dan membawa kami ya Tuhan menjadi orang yang dekat dengan Engkau, yang mempunyai kerinduan
semakin haus dan haus akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom ko. Shalom. Saya mau sharing yang lain. Yang mau sharing juga boleh sharing. Saya tergerak untuk men-sharingkan satu hal yang sedang dihidupi sekarang adalah rasa haus dan lapar akan Tuhan. Ketika kita mempunyai hati yang haus dan lapar akan Tuhan, segala sesuatu itu bisa terjadi dalam diri kita yang dari Tuhan. Dan ketika kita haus dan lapar dengan Tuhan, kita akan menemukan tujuan hidup kita, panggilan hidup kita dalam Tuhan. Semakin hari ini bukan semakin kering, tapi malah semakin berapi-api di dalam kehidupan kekristenan, bukan hanya pelayanan, karena pelayanan itu adalah manifestasi dari kerinduan kita dengan Tuhan, dengan mewujudkan dengan cara kita melayani Tuhan. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, hendaklah kita punya waktu khusus dengan Tuhan untuk menyembah Dia. Karena supaya kita terus melekat dengan ke depannya sampai Yesus datang. Karena memang satu hal yang saya tidak bisa lakukan itu adalah ketika saya jauh dari Tuhan, saya masih ingat semua yang pernah Tuhan kasih, hikmat dan apapun yang pernah Tuhan kasih itu tiba-tiba rontok hilang. Karena saya percaya dengan Tuhan itu kasih karunia Tuhan dan boleh dibilang benar-benar hadiah dari Tuhan, dan saya dulu adalah pembenci Kristen soalnya. Jadi pesan saya adalah untuk kita semua miliki waktu khusus dengan Tuhan. Supaya Tuhan bisa berbicara kepada kita, Tuhan bisa meneguhkan banyak hal dalam hidup kita, dan kita bisa berjalan dalam rencana Dia. Contoh, kemarin waktu itu selesai berdoa, tiba-tiba Roh Kudus berbicara sangat jelas untuk pergi ke Mentrado. Mentrado adalah satu kecamatan waktu itu, saya masih ingat. Itu saya belum pernah ke sana, saya taunya ada nama Mentrado dan saya tidak pernah ke sana. Tiba-tiba saya diminta untuk ke Mentrado dan dikatakan di sana adalah ada gerakan Roh Allah di sana. Ketika saya dapat pesan tersebut, apa yang terjadi? Hati saya langsung berkobar. Dan saya tanya dengan Tuhan, Tuhan ada apa di sana? Tuhan jawab, ada gerakan Roh Allah di sana. Akhirnya saya taat dan saya mulai mencari tahu itu Mentrado itu tempatnya seperti apa. Mungkin kalau Pak Apen mungkin tahu ya Mentrado ya Pak ya. Mentrado daerah Bengkayang sana. Sebelum sampai sana saya bertanya dengan satu hamba Tuhan, pernah ke Mentrado enggak? Akhirnya dia jawab, pernah. Dan saya cuma tahu aja Mentrado di mana, enggak tahu di mana tapi tahu namanya. Ternyata ada peneguhannya, Tuhan kasih tanda dan tanda itu tepat sekali terjadi. Ada satu rumah yang disebut dengan rumah doa dan Tuhan tunjukkan. Karena saya nggak pernah ke sana dan akhirnya kami dipertemukan dengan satu orang itu yang seperti punya karunia rohani, ya bisa menyembuhkan orang, bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan juga segala macam, dan dia begitu cinta dengan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Kami melayani keluarga tersebut karena kita taat dengan Tuhan untuk ke Mentrado. Yang terjadi adalah Tuhan buka semua rahasia yang ada. Akhirnya keluarga tersebut menyerah. Itu sejenis seperti samurai, kris, dan semua penyembahan berhala yang mereka punyai itu diserahkan untuk dimusnahkan, didoakan dan dimusnahkan. Dan setelah itu tidak berhenti sampai sana, tiba-tiba ada keluarga lain datang. Keluarga lain datang dan ketika lagi doa, Tuhan juga memberitahu apa yang terjadi dengan kasih tahu. Akhirnya keluarga tersebut yang baru datang itu juga datang di tempat itu juga. Dan yang terakhir tiba-tiba ada bibi dari keluarga itu datang.
anaknya sakit 1 tahun nggak sembuh-sembuh. 1 tahun nggak sembuh-sembuh, nggak tahu sakit apa, pokoknya telinganya seperti ada yang tusuk gitu sampai seluruh badan sakit, seperti ada yang menimpa dia, nggak tahu apa. 1 tahun dibawa ke dokter, nggak ada sakit penyakit, tetapi yang terjadi apa? Ketika didoakan 1 tahun sakit itu sembuh di tempat. Amin. Itu. Akhirnya jadi kesaksian, kunjung lagi ke sana dan kemungkinan besar mereka akan semakin ramai untuk dipulihkan karena Tuhan ada. Terus dengan dia hidup akan terus diubahkan. Kita akan semakin serupa dengan Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan rencananya dalam hidup kita. Untuk kita menggenapi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Amin. Mungkin ada yang mau sharing? Mungkin ada yang mau sharing di sini. Suara saya putus-putus saya. Ya, tadi beberapa kali putus-putus terus, Rick. Ya mungkin ada yang mau sharing apa yang dialami tadi waktu kita menyembah sama-sama. Dan apa namanya, apa yang menjadi kerinduan kita biar nanti ketika kita tutup kita bisa saling mendoakan. Internet saya memang dari tadi sih kayak kurang stabil ya. Mungkin dari Kopen atau dari Anam atau dari Angga atau dari Ciayen. Silakan, Ko Yosua. Sedikit dari saya, bisa diterima dengan baik? Bisa. Suara saya bisa diterima. Cukup clear, jelas? Ya. Ya, jadi saya terima kasih kepada Erik dan juga tim. Kalau boleh join Zoom meeting ya. Sejak saya bertemu Erik, saya selalu antusias ya, menyimak pelayanan dia. Tidak banyak kali saya ketemu Erik, cuma 2 kali. Satu ketika dia khotbah di Pemangkat, di tempat Koapa. Dan kedua ketika saya mengunjungi tempat pelayanan dia. Dan ya memang hari-hari ini jarang-jarang ya orang muda yang betul-betul mau berkecimpung secara totalitas di pelayanan misi ya. Dan bagaimana hari-hari ini Erik menghidupi panggilannya dengan segala tantangan yang ada. Ya memang kita belum berkenalan lama dan juga belum tahu betul tentang pelayanannya, cuma ya mungkin ya istilah orang bilang ada kedekatan batin aja gitu. Kalau ketemu rasanya ada kedekatan, ya pengen tahu juga pelayanan berikutnya begitu ya. Memang kalau kita konsisten di pelayanan Tuhan sesuai janji Tuhan di Markus 16 dan 20, ketika Tuhan mengirim murid-muridnya untuk pelayanan, maka janji Tuhan bahwa dia akan menyertanya dengan tanda-tanda. Cuma sekarang persoalan pelayanan itu sendiri seperti apa gitu. Kita sebagai orang yang diutus Tuhan itu harus betul-betul berpegang teguh pada Injil. Karena hari-hari ini itu apalagi di akhir zaman orang hanya dengan kondisi pandemi dan kondisi gejolak, restriksi ekonomi dan segala macam kesulitan, akhirnya orang mulai lagi menghubungkan dengan kedatangan Tuhan semakin dekat. Nah, sedangkan dalam konteks itu janji Tuhan di dalam Matius 24 ayat 14 jelas bahwa Injil kerajaan ini harus diberitakan begitu. Nah, nanti baru tiba kesudahannya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di ayat firman Tuhan dikatakan bahwa tuainya memang banyak, tapi penuainya yang sedikit. Nah, di sini dengan kondisi Erik dan kawan-kawan orang-orang muda yang
sangat antusias di dalam pelayanan menjangkau jiwa-jiwa. Nah ini kan sedang menggenapkan apa-apa yang Tuhan ingin kita kerjakan di dalam kehidupan untuk memenuhi amanat agung itu sendiri. Dan dari cerita Erik, waktu pelayanan, ada juga ketika ketemu dan hari ini pun ada kesaksian bagaimana Tuhan menyertai pelayanan Erik. Ya, tetap semangat Erik dan juga rekan-rekan yang lain. Memang tantangan itu tidak sedikit. Amin. Untuk membanyakkan, tapi bersama Tuhan pasti kita sanggup mengatasi itu semua. Haleluya. Amin. 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 Thank you, Ko Pen. Thank you, Ko Pen. Ini saya kenal itu. Pas pulang dari Taiwan katanya. Waktu itu ya, Ko ya. Pelayanan Ko Pen ini ke Taiwan. Pelepasan gitu. Berapa tahun Ko Pen di Taiwan waktu itu? Bersama siapa-siapa. Karena saya pelayanannya interdenominasi gitu. Saya tahunya kita sesama anggota tubuh Kristus. Tidak membeda-bedakan. Karena saya sendiri bergerak atas nama yayasan ya. Karena saya sendiri adalah pendiri dan ketua dari yayasan. Cuma saya nggak seperti yang lain-lainnya gitu. Aktif gitu. Saya lebih bersifat menunggu begitu. Kalau pas ada permintaan, saya baru action. Kalau tidak ya hari-hari ini ya ada di dekat-dekat rumah ya bersama saudara-saudara yang lain. Jadi kalau istilah saya itu kami ini adalah prajurit begitu. Jadi kalau pas nggak ada perang ya kami latihan di tangsi aja. Jadi semua aktivitas kehidupan kita ini adalah bentuk pelatihan. Nah nanti ketika ada tugas perintah perang keluar, nah itu semua materi-materi itu sudah siap begitu. Maka pegangan kita adalah di 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4 itu. Siap menderita sebagai prajurit Kristus dan ketika pergi berperang tidak memungkinkan penghidupannya supaya berkenan kepada komandan. Jadi julukan kami dari pertama kami ini adalah prajurit. Gitu. Maka julukan kami adalah prajurit pemukul di garis depan. Jadi spesialis penanganan peperangan roh. Jadi kita itu merebut begitu, nah nanti baru dititipkan ke pelayan-pelayan yang lain. Jadi kita pasti bekerja sama dengan banyak lembaga pelayanan, gereja-gereja. Begitulah sehingga saya pun tidak membeda-bedakan dari mana, dari aliran apa. Yang pasti mereka menyembah Yesus, bacanya Alkitab, itu sudah cukup bagi saya untuk bisa membangun menjalin hubungan. Jadi begitu kira-kira dari saya. Amin. Berapa tahun waktu itu di Taiwan waktu itu? Ko Pen saya lupa. Saya lama, kalau saya dulu ke Taiwan tidak khusus pelayanan, tapi saya ikut kerja seseorang. Kadang dalam 1 tahun bisa 8 bulan di sana, karena dulu kita multipel bisa 1 tahun keluar masuk, 1 kali masuk 2 bulan. Nah, kadang ke Hong Kong kemana-mana, jadi bisa bolak-balik. Tapi spesialis saya mereka yang menikah di sana, membangun iman mereka. Tapi tidak fanatik, harus saya handle tidak. Tapi secara pribadi dalam pergaulan kita memberitakan firman, nah mereka bertumbuh di gereja-gereja lokal di Taiwan. Dan pas ada gereja Indonesia, kita juga sempat merintis dengan mereka. Setelah saya tidak ada di sana lagi, mereka beribadah di gereja-gereja Taiwan. Tapi paling tidak iman mereka terpelihara. Kita masih keep kontak. Amin, amin. Luar biasa. Di Hong Kong juga kita punya tim pelayanan untuk orang-orang TKI di sana. Nah, kalau pas saya ke sana, juga mengisi tempat di sana. Nah, sekarang juga mereka tiap hari Minggu malam ada Zoom meeting juga. Orang Indonesia semua? Bagaimana? Orang Indonesia semua? Nah, orang Indonesia. Nah, kalau di Taiwan ada orang Taiwan juga. Ada biasanya kalau saya memberikan firman, ada penerjemahnya juga.
Banyak gereja di Hong Kong juga banyak gerejanya, di Taiwan juga banyak gereja Indo juga. Cuma saya bawaannya itu ya selalu low profile aja. Kalau bersama siapa ya kita cuma ikut aja, jadi orang biasa. Jadi kalau ada sesuatu yang penting, urgent, karena pelayanan saya bergerak di pewahyuan. Jadi saya bergerak di pewahyuan. Jadi kami itu pelayanan berbasis karunia. Cuma hari-hari tidak kelihatan. Saya orangnya agak kamuflase, tidak kelihatan begitu. Saya tampaknya seperti orang Injili yang pasti Alkitab. Saya dijuluki orang Farisi karena julukannya Alkitab berjalan. Tapi sesungguhnya pelayanan saya itu berbasis karunia. Jadi pewahyuan. Gitu. Makanya kalau cerita-cerita mujizat, kuasa itu sudah biasa karena saya sendiri sudah 32 tahun ya di pelayanan seperti ini. Wow. Saya orang yang bersaksi. Saya bersaksi kalau saya lagi mengajar firman untuk meneguhkan, tapi kurang dari itu saya ya seperti orang biasa aja gitu. Saya bahkan optimis, banyak orang tidak ngerti kalau saya orang Kristen. Di lapangan banyak orang tidak ngerti saya orang Kristen. Saya kalau sudah bicara orang tahu saya pendeta. Ya begitulah saya di lapangan begitu karena saya bergaul dengan banyak orang, apalagi Erik sendiri tahu di Kalimantan. Mereka tuh masih pai-pai, masih mainnya di kelenteng, masih suka sembahyang kan. Jadi saya ada bersama mereka. Kadang-kadang kalau kelenteng lagi ulang tahun saya ada bersama mereka menyaksikan. Amin. Tes. Ini sinyalku yang itu atau apa ya? Sinyalnya kok apa ini? Oh. Mati dia. Kenal di pelayanan, Rick? Waktu ke Pemangkat waktu itu, ke gereja teman kan, pas khotbah di sana. Oh. Ya. Oh, kapan-kapan boleh diundang itu. Kayaknya sharing. Iya. Kok. Ciayen, shalom. Angga, shalom. Ciayen, shalom. Gimana kabarnya? Oke, saya serahkan ke Ko Yosua sekarang. Ya, terima kasih. Kita menyembah bersama. Nah, ini mungkin Ko Apen mau lanjut dulu ngomong sebelum kita ke doa ya. Kalau ada pokok doa, pergumulan apapun, kita doakan sama-sama ya. Ko Apen, mau dilanjutkan putus tadi? Atau khusus satu sesi nanti? Satu sesi sharing di Encounter. Biar biar nggak kaku ya, sudah join ikut nimbrung lah, ngobrol-ngobrol. Kalau udah ada Erik saya siap dimuridkan lah. Apa? Kalau udah ada Erik enggak lah, Kopen senior kita. Kopen nanti sharing ya di Encounter ya, satu sesi. Kapan kasih judul aja kalau pengen saya berbicara sesuatu. Oke. Minggu depan bisa tuh, Rick. Iya. Kayaknya saya orang nggak begitu suka yang serius-serius. Hanya kalau saya serius, saya agak menyita konsentrasi saya. Siap. Kalau saya udah mulai menulis tentang Tuhan, saya mesti konsen betul, dan itu bisa jadi satu makalah. Nah, kadang-kadang saya suka sharing seperti ini. Karena Tuhan beri karunia saya itu berbicara persekian detik punya gitu. Jadi Anda perlu tahu apa dari Tuhan, nah firman itu bisa keluar. Gitu. Amin. Puji Tuhan ini.
Ini Ko Apen bisa mendoakan kita nih, Rik. Generasi anak-anak muda nih. Supaya diberkati sama Ko Apen ini. Ya, habis Ko Apen doa, nanti Ko Yosua yang doa tutupnya. Iya. Ko Apen boleh doa buat kita ya, Ko Apen ya. Apapun yang Tuhan taruh di dalam hati Ko Apen untuk pelayanan Encounter God Ministry ini kan. Ada Erik, ada istrinya Erik, si Agustin, saya Yosua di Jakarta. Kemudian ada Samuel juga di Jakarta. Terus ada Hangga ini di Maliau ya, Erik ya? Di beliau di Sanggau ya. Iya. Dan nanti Erik kita data-datanya lah, Encounter itu apa, dengan siapa saja anggotanya. Siapa tahu saya dipandang cocok, bisa join pelayanan seperti apa. Oh, amin, amin. Ya. Kalau Amin. saya panggung. Apa? Putus-putus tadi. Kalau tidak saya biasanya ada di pelayanan di panggung, nggak kelihatan saya. Di balik panggung ya. Kita yang mau bisa bicara juga banyak, tapi saya cuma nggak suka khotbah, saya lebih suka sharing-sharing begini. Jadi langsung menjawab pergumulan orang. Konselor ya, konselor. Saya kalau cuma satu arah, karena kalau satu arah itu kan pemahaman kita, tapi kalau kita mencoba menjawab pergumulan orang, itu lebih asik. Konselor berarti. Pokoknya intinya saya sangat antusias lah dengan pelayanan kalian. Saya kan pantau terus Erik, berbaik hati selalu informasi apa tentang luka batin, tentang bagaimana berbuat setiap musimnya, gitu kan. Itu tema-tema yang bagus sekali. amin. Iya. Boleh. Ke depan Buat jadi sparring partner kalian. amin, amin. Siap. Amin. Ya. Kita jadwalkan untuk minggu depan ya. Ya. Kamu pergumulan apa, tanya jawab atau apa boleh lempar ke saya lah. Oke. Minggu depan bisa sharing ya, Ko Apen ya. Mulai saya pribadi bukan teologi punya saya orang pilihan begitu. Jadi saya dari 87 bertobat sampai hari ini saya ada di dalam Tuhan. Jadi bukan teologi ya. Jadi saya tidak berbicara tentang teori-teori, tapi kita praktisi di lapangan. Wah, iya pengalamannya banyak yang bisa di-sharingkan ke kita ini ya, Ko Apen ya. Saya bermasyarakat. Jadi apa yang ada di masyarakat, bayangkan 30 tahun saya ada di masyarakat, bukan di gereja. Tahun 2005 Tuhan suruh saya mendirikan yayasan. Nah sekarang ini berarti udah 15 tahun saya. Wow. Kalau yang Enci kemarin tuh di mana sekarang Ko Apen yang kemarin datang ke sekolah misi itu? Dia tinggal sama saya, ada di sebelah saya. Dia bos saya, bos. Oh. Berarti namanya siapa lupa saya. Eti. Kemarin yang katanya bos Hexavator itu kantornya di Jakarta berarti. Ya, cuma sekarang kan dia dulu punya PT, cuma sekarang satu dan lain hal dia ya pribadi aja gitu. Tapi memang dia pemain alat berat. Oke. Boleh minggu depan atau kapan kalau mau Zoom, mau ngobrol-ngobrol sama dia, nanti saya ajak gabung aja. Iya, sharing. Berarti Ko Apen minggu depan sharing ya? Boleh. Tinggal Nanti tadi materi aja buat saya, biar saya tahu kalian pengen belajar apa gitu. Yang sederhana aja, yang singkat-singkat tentang apa gitu. kalau biasanya sih dari Ko Apen bisa kasih topik ke kita, nanti kita share ke yang lain kan. Memang hari ini tuh sengaja kita nggak live kan. Nanti kan ke depan kalau nanti ketika di live kan. Jadi topiknya dari Ko Apen kasih, nanti kita bikinkan brosurnya, baru kita share nanti. Oh, boleh juga. Tapi kalau ada sesuatu yang kalian mau titip, ya saya coba persiapkan. Cuma saya kadang-kadang kalau serius begini biasanya agak menyita waktu saya sih.
Karena saya biasanya bawanya sudah sangat serius. Kali saya duduk satu materi bisa 21 lembar kertas. Kemarin saya terakhir saya baru KKN di rumah saya sendiri. Ya. Itu aja saya bikin makan. Saya terima berita dari Tuhan, milikilah hidup yang lebih dari hidup. Joke. Karena di rumah saya kan masih ada pengaruh-pengaruh dari nilai-nilai dari agama-agama yang dulu-dulu. Ajarkan mereka bagaimana tentang doa. Terus saya tanyakan Tuhan untuk mereka, seluruh keluarga saya, semua tergenapi. Jadi sekarang mereka malah takut. Jadi saya udah bicara sama mereka, kalau kalian mau belajar firman Tuhan undang saya. Tapi kalau kalian cuma mau ngumpul-kumpul, cuma mau isi waktu stay at home, ya udah puji-pujian aja belajar. Tapi kalau mau belajar firman undang saya. Nah mereka minta saya isi jadi KKR. Setelah itu mereka ketakutan. Karena penyataan Tuhan itu langsung tergenapi. Jadi setiap saudara saya punya saudara 10, saya nomor 8, masih punya 2 adik. Jadi semua saya doakan karena pelayanan saya berbasis karunia. Jadi satu-satu semua diselidiki, dinyatakan, dan tergenapi semua. Jadi mereka mengalami ketakutan. Ya. Karena saya sudah tahu mereka dari awal, saya sudah bilang yang mau undang saya bicara banyak. Saya bilang janganlah. Kalau kalian mau belajar tentang Tuhan, undang saya. Tapi kalau cuma mau kumpul-kumpul isi waktu, ya buat aja nyanyi-nyanyi atau apa boleh. Tapi kalau saya udah tampil udah beda karena kita bergaul dengan Tuhan yang hidup, Tuhan yang cemburu, Tuhan yang penuh kasih karunia. Ya mesti ukurannya serius. Amin. Amin. Kira-kira. Tapi kalau saya Erik betul-betul serius punya itu karena udah nyata kan betapa sulitnya hidup di pedalaman melayani orang dengan segala macam karakter, apalagi orang-orang Dayak kita sendiri kenal ya. Wah, pokoknya salut sama orang-orang muda yang ya sekarang Yosua lagi ini masih muda. Umur berapa Yosua? 35 saya kok. Sacap lebih udahan. Usia matang ini. 35 itu usia matang ini. Tinggal apa? Iya. Masih single. Tahun depan rencana menikah. Tolong didoakan kok, Apen. Asli orang mana? Tonoru itu marga bukan? Ya, Mama Chinese Surabaya, Papa Sulawesi. Oh, orang Sulawesi ya. Kalau nama-nama saya Tonaru itu ada. Manado bukan? Bukan. Kendari kok. Sulawesi Tenggara. Oh, Kendari ya. Orang daerah sana manis-manis, cakep-cakep. 35 karena mau fokus untuk Tuhan. Gimana kok? Tinggal selama ini karena fokus untuk Tuhan atau belum ketemu pasangan yang cocok. Yang kemarin nih, mantan yang lama putus setelah 5 tahun, jadi lama kok. Lebih baik Ini fokus pada berantakan di kemudian hari ya. betul. Setuju sekali. Kalau saya udah masuk usia perkawinan 22. Wow. Minggu depan udah 20. Ya, saya punya 3 anak, 2 laki, 1 perempuan. Wow. Pernikahannya aja udah 22 tahun ya. Seusia Samuel ya. Samuel usia berapa, Sam? Aku 25 kok. Oh, 25. Iya. Sama kayak Yovita ya. Sebentar saya ngambil charger. Baterai habis nih. Jadi kita Doa ya sekarang ya. doa dulu. Nanti ngobrol-ngobrol. Buat kita nanti Ko Yosua tutup dengan doa. Boleh Ko Open? Kita mulai berdoa, Ko Open yang berdoa. Untuk kita dan habis itu Ko Yosua yang doa tutup. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak di dalam surga, Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami. Tidak ada suatu pun apapun yang terjadi dalam kehidupan kami di luar rencanamu. Karena Engkau mendatangkan langkah hidup orang-orang berkenan kepada Tuhan.
dan bahkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, itu mendatangkan kebaikan buat kami. Demikian juga apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan Erik, kawan-kawan dengan Yosua dan yang Samuel atau yang siapapun Tuhan di dalam encounter ini Tuhan. Bapak yang memulai dengan mereka, terus akan bersama mereka Tuhan untuk menggenapkan setiap rencanamu dalam pelayanan untuk apapun yang mereka kerjakan. Tuhan mencukupkan setiap pembiayaan, setiap kebutuhan, setiap hal-hal yang diperlukan bagi mereka Tuhan dalam pelayanan. Demikian juga untuk materi-materi sharing, Tuhan juga beri petunjuk dan betul-betul bekerja melalui kehidupan mereka ya Tuhan. Jika mereka menjadi alat di tangan penuh kuasa, menyatakan kuasa kemuliaan-Mu. Dan bahkan Tuhan ketika mereka bersungguh-sungguh melayani Engkau, mengajarkan akan kebenaran firman-Mu, memberikan Injil-Mu, Bapak beserta dengan tanda-tanda dan mujizat dan pelayanan mereka, sehingga mereka boleh kedapatan didapati oleh orang-orang bahwa Engkau beserta mereka Tuhan, mereka adalah hamba-hamba-Mu, dan biar setiap mereka juga belajar untuk konsisten, untuk bersungguh-sungguh, dan juga berlaku setia atas apa yang sudah Tuhan percayakan. Bapak kami bersyukur untuk apa-apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk kami kerjakan, dan biar kami boleh bersungguh hati untuk mengerjakannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak menolong setiap teman-teman yang ada di on-counter, juga mereka-mereka yang kemudian hari akan bergabung juga, biar Tuhan pimpin mereka yang menjadi pimpinan, pengurus, atau anggota hari ini Tuhan untuk berlaku kolektif, untuk mencari orang-orang yang sehati, sejiwa, sepikir, seperasaan, seizin, sekata di dalam melayani Engkau. Sehingga lewat kesatuan persatuan yang mereka punya, mereka akan melayani Engkau. Tuhan berikan hikmat, Tuhan karuniakan ilham roh yang sedar, kewahyuan yang benar bagi mereka Tuhan, untuk mengerjakan apa-apa yang sudah Tuhan percayakan untuk mereka kerjakan. Bapak Engkau memberkati mereka, Tuhan karuniakan kesehatan prima, Tuhan juga terus menjauhkan mereka dari segala mara bahaya, niat orang jahat, tidak mereka mengerjakan hal-hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Sungguh kuasa-Mu menyertai mereka, otoritas ada pada mereka, dan ketika mereka menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, Kau bekerja melalui kehidupan. Kami bersyukur ya Bapak, kalau encounter ini akan terus menjadi alat kita untuk penuh. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Encounter God bisa mengudara lagi. Kami bersekutu lewat udara. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan melawat kami, Tuhan memenuhi kami dengan kehendak-Mu Tuhan, agar di masa-masa ini Tuhan, bukan lagi kami sendiri yang hidup Tuhan, tapi Kristus hidup di dalam kami. Tuhan, goal dari relationship dengan-Mu nggak lain supaya kami semakin serupa seperti-Mu. Biarlah itu Tuhan dapati ada di dalam diri kami. Terima kasih untuk Erik dan Agustin yang membimbing kami dalam penyembahan. Terima kasih untuk Koapen Tuhan yang sudah sharing dengan kami. Terima kasih untuk Samuel, terima kasih untuk Hangga, dan terima kasih untuk teman-teman yang lain yang boleh datang. Juga teman-teman lain yang nggak bisa datang, kami memberkati mereka untuk Joshua, Jonathan, untuk Yovita. Berkati mereka Tuhan. Kiranya haus dan lapar akan Engkau melebihi keinginan kami terhadap apapun di dunia ini Tuhan. Kami cuma ingin Engkau Tuhan. Kami cuma ingin cinta terhadap anak domba Allah, Allah Roh Kudus. Penuhi kami dengan pewahyuan tentang Tuhan Yesus. Buat kami mencintai Tuhan Yesus melebihi apapun. Di dalam kemudaan kami, di dalam apapun yang kami kerjakan, kami senanti Tuhan lebih. Terima kasih Tuhan, Engkau beracara lewat Encounter God ini, bahwa orang-orang bertemu denganmu, bertemu dengan pribadi yang penuh dengan cinta kasih, pribadi yang sangat mengasihi kami manusia yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk acara ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, berkati acara kami minggu depan Tuhan, untuk Koapen yang akan sharing, Tuhan urapi hatinya, Tuhan urapi setiap perkataan yang akan keluar dari mulutnya, agar memberkati dan membuat orang yang mendengarkannya diberkati, bertemu denganmu secara pribadi. Aku berdoa untuk corona Tuhan yang ada. Kami mohon Tuhan, mereka yang sedang terkena corona sekarang di rumah sakit atau dimanapun mereka, Tuhan cukupkan dengan segala pembiayaan Tuhan. Kami berdoa, sembuhkan Tuhan orang-orang yang terkena corona ini, berikan
damai, sejahtera, sukacita, walaupun mereka sedang kena corona, agar mereka bisa mengatasinya, mereka pulih seperti sedia kala. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia, Tuhan, Pak Jokowi dan jajarannya, yang sedang pusing memikirkan tentang corona ini. Berikan hikmat-Mu, Tuhan. Berikan takut akan Tuhan pada para pemimpin kami, agar mereka bertindak hati-hati sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Nyatakan kedaulatan-Mu dalam negara kami, Tuhan. Pimpin negara ini, Tuhan. Kalau resesi atau apapun yang terjadi, kami bisa menghadapinya bersama dengan Kristus. Kuatkan kami, Tuhan. Khususnya anak-anak-Mu yang ada di negara Indonesia dan negara-negara lain, Tuhan. Masa-masa yang sulit ini, buat fokus kami hanya kepadamu, Tuhan. Buat fokus kami, bukan supaya kami menjadi depresi, takut, dan lain sebagainya. Tapi di saat-saat ini adalah saatnya kami bertemu denganmu, pencipta kami. Kami menemukan pertolongan secara pribadi darimu. Terima kasih Tuhan, untuk setiap dari anggota Encounter God Ministry, teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan pulihkan. Mereka yang sedang berbeban berat, agar mereka menemukan solusi di dalam Anak Allah yang Maha Tinggi. Kami berdoa Tuhan Yesus, kirimkan Bapak prajurit-prajurit-Mu untuk bergabung melayani bersama dengan kami, dan bangun kami Tuhan, bangkitkan kami untuk menemukan destiny kami di dalam-Mu Tuhan. Lebih dahsyat lagi, dengan kuasa, dengan urapan yang menyertai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk segalanya. Berkati hari esok Tuhan, berkati pekerjaan kami, berkati pelayanan kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat malam Ko semua. Apen minggu depan ya. Kita Tuhan memberkati ya. sharing. Tuhan memberkati. Bye. Selamat malam, selamat istirahat semuanya. Tuhan memberkati. God bless. Good night semua. Ya. Friends, Mel, Eric. Bye-bye. Bye-bye.